belajar TWK, wawasan kebangsaan. Topiknya sudah kakak buatkan di papan, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bagi adik-adik yang sudah pernah belajar materi ini, anggap ini sebagai pengulangan. Tapi bagi adik-adik yang belum belajar materi ini, anggap ini untuk mengejar ketertinggalan adik-adik sekalian. Oke, mari kita mulai. Perhatikan secara seksama. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kakak buatkan di sini subjudul proses terbentuknya Pancasila. Kakak buatkan di sini subtopik asal mula Pancasila. Sudah. Jadi kalau dikatakan Pancasila, Pancasila itu sudah pasti ideologi bangsa deh. Ideologi bangsa atau dengan kata lain dasar negara. Jadi proses terbentuknya Pancasila itu ada dua cara. Satu, asal mula tidak langsung. Asal mula tidak langsung dibagi menjadi 4 bagian. Satu kakak buatkan di sini adalah asal mula bahan. Kelihatan ya? Asal mula bahan atau artinya apa? Atau bahasa lainnya apa, Dek? Iya, benar. Bahasa lainnya itu adalah kausa materialis. Kausa materialis berarti artinya unsur Pancasila tersebut berupa nilai religius yang lahir dari kehidupan bangsa Indonesia. Kalau dikatakan lahir dari kehidupan bangsa Indonesia, maka yang paling cocok di situ adalah budayanya, tradisinya, kehidupan bangsa Indonesia masuk dalam kategori asal mula bahan. Ketika adik menemukan soal nanti, kalau kata-katanya kira-kira seperti ini, unsur Pancasila lahir dari kehidupan bangsa Indonesia berupa tradisi, adat istiadat, kemudian kebiasaan kehidupan bangsa Indonesia, maka adik-adik harus menjawab asal mula bahan atau bahasa lainnya apa tadi kakak bilang? Mantap, asal mula materialis atau kausa materialis. Yang kedua, perhatikan kemari ada yang dikatakan asal mula bentuk. Jadi asal mula bentuk, bahasa lainnya apa, Dik? Kurang dengar? Iya, pintar. Kausa formalis. Bisa. Jadi yang sering kakak katakan di kelas, kalau dibilang kausa formalis itu bayangkan saja bahasa asingnya itu adalah format. Kalau di mana-mana kata format itu adalah bentuk, maka langsung dibayangkan dalam hatinya asal mula bentuk atau formalis itu ialah Pancasila dibentuk pada sidang BPUPKI yang pertama. Kalau ada kata-kata begitu adik-adik jumpai di soal nanti, maka langsung jawablah asal mula bentuk atau kausa formalis. Bisa? Yang tadi asal mula bahan atau materialis, kemudian yang kedua asal mula bentuk atau formalis. Bisa? Atau bahasa lainnya, kalau adik-adik buat ketemukan soal seperti ini, Pancasila dibentuk oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada sidang BPUPKI, itu berarti sama dengan asal mula bentuk. Oke? Nah, yang ketiga, asal mula bahan sudah, asal mula bentuk sudah. Yang ketiga, mari kita buat asal mula karya. Asal mula karya itu berarti menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara. Jadi ada kata dari calon nih, dari calon dasar negara menjadi dasar negara. Maka kalau misalnya kalian temukan soal seperti ini di soal ujian nanti, kamu jawab asal mula karya atau bahasa lainnya adalah kausa efisien. Pintar ya. Next, yang terakhir, proses asal mula tujuan dalam bahasa asing itu sama dengan kausa efisien. Bisa? Berarti kalau tidak dibuat nanti asal mula, tapi dibalikkan bahasanya menjadi kausa, berarti sama. Oke, mari kita lihat kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Oke, kalau dibilang kausa finalis, bayangkan aja ending. Berarti ending apa, Dek? Selesai. Maka hasil dari asal mula langsung berarti endingnya adalah sudah sah, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Bisa, Dek? Oke, kakak ulang. Ayo coba ulang di dalam hati masing-masing. Ada 4 kausa. 1, iya. 2, pintar. 3, 4, mantap. Sudah, kalau sudah aman ke 4 kausa, mari kita masuk ke asal mula tidak langsung.
Jadi kalau dibilang asal mula tidak langsung, yang paling penting di situ adalah nilai-nilai yang menjadi unsur Pancasila. Maka nilai-nilai unsur Pancasila langsung tanam dalam hatimu. Oh, berarti kelima Pancasila. Nilai apa yang terkandung dalam Pancasila, Nak? Ketuhanan, benar. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka kalau nanti kamu temukan di soal nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima sila, maka jangan jawab asal mula langsung. Jawablah asal mula tidak langsung, atau nilai yang sudah menjadi unsur di dalam Pancasila. Nah, bisa sampai di sini? Kita lanjut. Nah, jadi yang paling sering ditanya di dalam soal kedinasan, baik itu Akpol, Bintara, STAN, IPDN, Poltekim, atau kedinasan apapun lainnya, Dek, itu adalah fungsi dan kedudukan Pancasila. Orang kakak sering juga mengingatkan kalau bagian ini itu jangan pernah dilupakan. Nah, jadi fungsi dan kedudukan Pancasila biasanya kakak singkat itu dada jitu perlu mantap. Ya, sebenarnya ada banyak sih fungsi dan kedudukan Pancasila. Cuman yang paling sering ditanya adalah yang sudah kakak tuliskan di papan tulis. Nah, yang pertama kakak buat pandangan hidup. Kalau dikatakan Pancasila sebagai pandangan hidup, Dek, berarti bayangkan saja pandangan hidup. Pandangan. Kalau kita memandang berarti ada arah. Maka kalau Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup, berarti adanya arah atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aduh Kak, tidak ada optionnya seperti itu. Maka seperti ini optionnya. Sama, ya, berguna sebagai pedoman dan tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia. Jadi ada banyak versi bahasa, tapi intinya adik harus ingat kalau pandangan itu adalah sama dengan pedoman, sama dengan pegangan, sama dengan apa satu lagi, Dek? Yang bahasa Inggris? Ayo, gak dengar kakak? Iya, pintar. Way of life. Bisa? Ayo coba ulangi dalam hati. Ulangi. Pandangan hidup, bahasa lainnya apa, Nak? Satu, pedoman, pegangan, penuntun, atau way of life. Pintar. Maka kalau dikatakan pandangan hidup, maka adik sudah harus bisa jawab, jangan salah lagi. Nah, yang kedua, kalau sudah paham pandangan hidup, maka kita harus melihat dasar negara. Kalau dibilang dasar negara, ini juga yang paling sering ditanyakan dalam soal-soal kedinasan lainnya. Ingat aja dasar, deh. Dasar. Bayangkan kalau membangun sebuah rumah itu harus ada dasar. Begitu juga dalam Pancasila. Ya, bangsa Indonesia itu adalah kalau ingin maju sebuah negara, apalagi bangsa Indonesia, maka harus ada dasar. Dasarnya itu adalah Pancasila. Ya, maka kalau kamu temukan soal nanti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, berarti pengertiannya harus ini. Pancasila dijadikan dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara. Atau bahasa lain, Pancasila dijadikan dasar dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Sama, deh. Intinya dasar negara itu berbau apa? Negara. Kalau tidak NKRI. Bisa ya, Nak ya? Jangan lupa lagi. Nah, yang ketiga, Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa. Mungkin adik juga baru pertama kali mendengar bahasa ini, ya, atau sudah sering, nggak apa-apa kakak jelasin. Kalau dikatakan sebagai ideologi bangsa, maka bahasanya atau pengertiannya harus seperti ini. Pancasila merupakan konsep gagasan atau cita-cita yang hakikatnya merupakan pemikiran bangsa. Aduh Kak, aku bingung. Dia hampir sama dengan dasar-dasar atau kedudukan Pancasila yang lain. Itu bagaimana Kak? Berarti ada harus ingat, ideologi itu pengertiannya apa? Gagasan, pemikiran, ya, cita-cita gitu. Maka kalau ada di soal ideologi, oh kata Kak Lestari ada kata gagasannya. Maka
konsep, gagasan, cita-cita yang hakikatnya merupakan pemikiran bangsa, sudah pasti jawabannya itu adalah apa? Pintar, ideologi bangsa. Bisa ya nak ya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Oke? Nah, yang keempat, ada dikatakan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi, yang seringkali kakak ingatkan atau sering kakak tekankan, kalau dikatakan perjanjian luhur, ingat, kalau mengadakan sebuah perjanjian berarti harus ada kesepakatan. Benar nggak? Benar. Berarti bahasa pentingnya adalah perjanjian luhur, maka Pancasila itu merupakan hal yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Gitu dia ya. Jadi kalau misalnya adik-adik tahun ini soal TWK-nya ada kata-kata yang seperti itu, Pancasila merupakan hal yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, maka jangan jawab dasar negara atau jangan jawab pandangan hidup bangsa. Kenapa Kak ada kata disepakati aku atau ada kata kesepakatan? Maka kedudukannya harus dia sebagai apa? Pintar, perjanjian luhur. Bisa nak? Bisa? Oke, nggak apa-apa ya, nanti kita ulang lagi. Nah, yang kelima ini juga bahasa yang baru buat adik-adik. Falsafah hidup bangsa. Sering kakak katakan kalau dibilang falsafah itu selalu berhubungan dengan apa nak? Iya benar, tingkah laku. Kalau soal tahun lalu dia yang ditanya itu filsafatnya. Kalau filsafat yang pernah kakak bilang sama adik-adik itu 3 in 1. Artinya pedoman, penuntun, petunjuk. Jadi satu dia. Gitu dia ya. Nah, tapi kalau falsafah ya, falsafah itu berarti ini pengertiannya deh. Mengandung nilai-nilai dan norma yang diyakini benar untuk mengatur tingkah laku manusia. Falsafah hidup bangsa. Kakak ulang sekali lagi. Mengandung nilai-nilai dan norma yang diyakini benar untuk mengatur tingkah laku manusia. Bisa? Jadi kalau ada kata yang mengatur tingkah laku, nah ya jangan adik jawab ideologi. Jawabannya adalah falsafah. Bisa? Oke. Yang keenam, kepribadian. Nanti kakak ulang lagi, gak apa-apa. Kalau dibilang kepribadian bangsa ini sangat gampang. Jadi kalau dibilang kepribadian, bayangkan yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara lain. Sudah pasti apa? Pribadinya masing-masing. Bisa? Kalau pribadi bangsa Indonesia itu sudah pasti apa? Adat istiadat dan budaya timur. Kalau udah ada bahasa-bahasa seperti itu, nakku, jangan kamu jawab dasar negara. Salah. Jadi jawablah apa? Kepribadian. Maka pengertiannya adalah merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Yang paling sering adik temukan di soal itu yang kayak gini. Budaya asing yang masuk di Indonesia, bla bla bla. Maka peran Pancasila sebagai filter atau penyaring di sana. Tapi kalau ditanya bangsa asing yang datang ke Indonesia, bla bla bla, kedudukan dan fungsi Pancasila itu harus sebagai jiwa dan kepribadian. Tahu bedanya? Tahu ya, ya. Kalau tanya perannya, maka dia sebagai filter atau penyaring. Tapi kalau ditanya kedudukan, maka yang ini kepribadian bangsa. Bisa? Mantap. Next, kalau sudah aman sampai di sini, maka mari kita ulang. Yuk. Yang pertama ada yang dikatakan pandangan hidup. Bisa nak? Pandangan hidup tadi kakak bilangin aja ada 5, ada 4 ya nak ya. 1 pandangan hidup sebagai pedoman, pegangan, apalagi penuntun boleh. Dan yang paling sering adalah way of life. Bisa? Kemudian yang kedua dasar. Jadi dasar ini adalah pijakannya. Bisa? Atau dasar dalam mengatur sistem pemerintahan atau ketatanegaraan. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ingat aja, pengertian ideologi itu adalah gagasan. Oke? Maka kalau ada yang kamu jumpai soal kata gagasan, maka kamu harus jawab itu sebagai apa? Ya, pintar, ideologi. Bisa aku? Next, yang keempat itu perjanjian luhur. Kalau dibilang perjanjian luhur, tadi kakak bilang, kalau ada kata perjanjian berarti itu merupakan hasil kesepakatan. Bisa? Berarti perjanjian luhur itu adalah
negara. Nah, yang kelima, falsafah hidup. Falsafah hidup itu harus berasal dari apa? Apa tadi kakak bilang? Kata kuncinya? Iya, tingkah laku. Maka kalau falsafah hidup itu adalah mengandung nilai dan norma. Ingat, pernah kakak ajarkan kalau nilai dan norma itu wajib berhubungan dengan tingkah laku. Maka kalau dibilang falsafah, dia berarti harus ke tingkah laku siapa? Manusia. Next, yang keenam, kepribadian. Kalau kepribadian kakak yakin semua udah bisa auto lulus semua ya. Jadi kalau bilang kepribadian merupakan ciri khas bangsa Indonesia, dia merupakan adat istiadat, budaya, tradisi juga boleh. Maka intinya kalau dibilang kepribadian bangsa yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan negara lain. Bisa nggak ya? Mantap. Oke, mari kita lanjut. Itu ada dimensi dalam Pancasila. Dimensi dalam Pancasila, kakak yakin kalian juga sudah tahu. Tapi ini bagi yang belum, dimensi Pancasila itu ada 3. Bisa? Yang pertama, dimensi idealisme. Ya, jadi biasanya kalau TWK nih nak, berarti harus ada kata kunci yang kita pegang. Sehingga mau sepanjang apapun soal atau pertanyaannya, jadi kita dapat intinya. Ya, seperti kakak buat tadi di fungsi dan kedudukan Pancasila, udah kakak tekan tadi intinya. Maka sama juga dengan dimensi. Jadi kalau dimensi idealisme adalah intinya berarti apa? Ide-ide, cita-cita, nilai-nilai itu boleh bangsa Indonesia. Kalau udah ada soal seperti itu, maka adik-adik harus jawab dimensi idealisme. Bisa? Next, dimensi realitas. Jadi siswa itu paling banyak sulit membedakan dimensi atau menjawab dimensi realitas. Dimensi realitas itu deh, bayangkan aja kalau sebuah dimensi yang sifatnya permanen. Bisa? Bangsa Indonesia yang permanen itu adalah Pancasila. Oke? Jadi kalau dimensi realitas itu dia ketika salah satu soal itu menyinggung kelima sila Pancasila atau salah satu sila pun sudah sangat boleh. Ya, contoh, kakak udah pernah bilang contoh. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang hierarki dalam kelima sila. Oke, kalau dibilang hierarki itu berarti yang paling penting dalam sila-sila lainnya, karena itu sangat tidak berhubungan dengan sila lain. Dia itu sangat berbeda. Ya, negara Indonesia adalah negara beragama bukan agama. Sudah, kalau kata-katanya seperti itu, maka langsung tanam dalam hatimu. Oh, ini sudah menyenggol salah satu sila dalam Pancasila. Bisa? Kalau sudah ada disenggolnya salah satu sila, maka langsung aja dimensi realitas. Yang pernah muncul di soal, dia yang kayak gini, keadilan sosial, bla 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 dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pernah ya nak ya? Soal tryout juga pernah ya. Jadi langsung bayangkan dalam hatimu, oh ini sudah menyinggung salah satu sila. Oh seingat saya kalau sudah menyinggung salah satu sila, maka jawabannya adalah realitas. Bisa? Oke, nanti kita kakak masukkan di soal kuis. Ya, semoga dari topik Pancasila sebagai ideologi nilainya 100. Yang terakhir, dimensi fleksibilitas. Kalau dikatakan dimensi fleksibilitas itu kan dek, dia berasal dari kata fleksibel. Jadi fleksibel, bahasa lainnya itu adalah dinamis. Dinamis itu berarti sifatnya berubah atau boleh berganti. Maka kalau dikatakan dimensi fleksibilitas, ya kakak buatkan di sini. Dimensi fleksibilitas itu berarti fleksibel. Fleksibel itu berarti dinamis. Dinamis itu berarti boleh berubah. Dengan kata lain, kalaupun dia berubah tanpa mengubah nilai dalam Pancasila. Ya, ingat, kalau ada soal gini, Pancasila boleh berubah atau Pancasila bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pernah ya jumpa soal gitu ya? Nah, jadi jawab aja dimensi fleksibilitas. Bisa nak? Maka dimensi ada 3. Ingat ya nak ya, dimensi ada 3. Yuk sama-sama tanpa melihat papan tulis. 1, dimensi apa nak? Oh gini aja. Ih pintar. Yang kedua, dimensi apa nak? Jago. Yang ketiga, dimensi mantap. Bisa? Maka jangan hanya judulnya,
pengertiannya juga harus bisa dihafal. Oke? Yang terakhir, kakak buat nilai dalam Pancasila. Kalau dibilang nilai dalam Pancasila itu ada 3 ya nak ya. Ini juga sering kali ditanyakan. Ya, materi yang kakak buat ini adalah materi inti dalam Pancasila. Selain terbentuknya Pancasila, ya, misalnya BPUPKI, PPKI, Panitia 9, ya, atau sidang pertama, sidang kedua, gitu. Itu penting, tapi ini juga tidak kalah penting, ya. Nah, nilai Pancasila yang pertama itu ada nilai dasar. Nilai dasar kakak buat pengertiannya di sini adalah Pancasila dijadikan dasar dalam menjalankan sistem ketatanegaraan. Ini hampir sama dengan nilai dasar itu. Oke, tapi ingat kalau ditanyanya fungsi dan kedudukan Pancasila, kalau nanti ada opsi nilai dasar, jangan jawab itu, salah. Jawabannya apa? Dasar negara. Tapi kalau ada kata-kata seperti ini dibuatnya nilai dasar, maka jawaban nilai dasar. Kan lihat dia minta apa pasangannya. Yang kedua, nilai instrumental. Jadi ada beberapa siswa yang sangat belum peka akan nilai instrumental. Jadi kalau dibilang nilai instrumental, nah itu penjabaran dari si dasar ini, nah. Kalau dibilang penjabarannya dari tahap lanjutannya, apa tahap lanjutan dari nilai dasar? Ya undang-undang, tap MPR, pasal, apa lagi nak? Apa lagi? Kira-kira seperti itulah yang berbau dasar hukum. Oke? Nah, contoh, kalau nilai dasarnya ketuhanan yang Maha Esa, maka nilai instrumentalnya apa? Nah, pasal 29 ayat 1, pasal 9 ayat 2, dan lain sebagainya. Atau yang pernah muncul dalam soal undang-undang lalu lintas bla 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 merupakan nilai instrumental. Jangan karena ada kata lalu lintas, oh lalu lintas kan perlu untuk negara, maka dijawab dasar negara, nilai dasar. Salah. Karena judulnya di atas buat undang-undang lalu lintas. Berarti ada dasar hukumnya aku. Kalau bilang dasar hukum, maka nilai instrumental. Oke, yang terakhir, nilai praksis. Nilai praksis itu berarti penjabaran si nilai instrumental. Jadi dia ini bertahap. Oke? Bertahap itu kalau bilang nilai praksis itu adalah apa? Penjabaran dari si nilai instrumental. Maka dari judulnya kita bisa tahu, oh berarti ini kata kakak itu prakteknya. Berarti kata kakak itu ini penerapannya atau pelaksanaannya. Maka nilai praksis, praktek dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau dibilang tadi ini pasal 29 nilai dasarnya, instrumentalnya itu, kalau tadi dibilang nilai dasarnya ketuhanan, maaf kakak hilang, ketuhanan. Kalau instrumentalnya 29, maka nilai praksisnya apa? Toleransi antar umat beragama, apalagi menjalankan hari raya besar agama, apalagi nak ya? Ini pak, boleh coba satu lagi nak? Iya, mantap. Bisa ya? Bisa? Oke, maka dari penjelasan kakak itu sangat enak membedakannya. Kalau dasar tadi dasar dalam menjalankan pemerintahan, kalau instrumental tadi contohnya itu adalah dasar hukumnya yang berbau undang-undang, tap MPR, pasal, sila, dan lain-lain. Kalau itu nilai praktis itu adalah penjabarannya atau prakteknya. Di sana? Mantap. Yuk, secara keseluruhan kita ulang dari awal. Jangan lihat papan tulis nilai kakak. Yuk, semua lihat kakak. Tanpa melihat papan tulis. Kakak tanya, kalian jawab. Oke? Jawab dari sana. 1. Proses terbentuknya Pancasila secara langsung. Ayo, tanpa lihat papan. Ada berapa? Siap, 4. Ayo, sebutkan. 1. Pintar. 2. Pintar. 3. Iya, 4. Jago. Tanpa melihat papan ya nak ya. Sekali lagi dalam hati, kalau misalnya asal mula langsung itu asal mula bahan itu atau materialis, asal mula bentuk itu formalis, asal mula karya itu efisien, asal mula tujuan atau finalis. Sudah jago, mantap. Next, kalau dibilang tidak langsung, yuk tanpa melihat papan tulis. Kakak tutup ini papan tulisnya. Walaupun lebih lebar papan tulisnya, kakak udah langsing. Yuk, asal mula tidak langsung. 5.
Oke, 2. Oke, 3. Oke, 4. Oke, 5. Mantap. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi dan kedudukan Pancasila. Di sana, ini kakak buat 6. Yuk, tanpa melihat papan tulis, sebutkan 6-6-nya. Kakak yakin jago nih. 1. Oke, kalau misalnya nggak berurutan juga nggak apa-apa nak ya. 2. Boleh. 3. Jago. 4. Mantap. 5. 6. Ish, keren. Mantap. Oke, dimensi. Yuk, tanpa melihat papan tulis, coba kamu sebutkan di sana. Coba kamu ngomong seperti yang kakak jelasin. Dimensi ada 3. 1, 2, 3. Mulai. Oke, yang kedua. Ih, keren. Yang ketiga. Mantap. Next, yang terakhir. Ya, nilai dalam Pancasila tanpa melihat papan tulis. Yuk, ngomong aja di situ nggak apa-apa. 1. Ih, mantap. 2. Keren. 3. Oke, selesai. Bisa naik? Oke. Kalau misalnya sudah kalian sudah menonton video kakak, tapi kalau tidak diulang di rumah, maka besoknya lupa. Yakin kakak? Maka ada pepatah mengatakan lancar kaji karena biasa. Apa tadi? Ala bisa karena biasa pintar. Jadi maksudnya peribahasa itu adalah kalau kita semakin sering mengulang, maka daya ingat kita itu semakin mantap. Bisa ya? Oke, sampai di sini dulu materi kita, sampai di sini pelajaran kakak. Kakak mohon maaf kalau ada yang salah dari segi tulisan, dari segi penjelasan, dari segi bahasa, kakak mohon maaf. Semoga adik-adik kakak di sini tidak ada yang sakit hati. Kakak di sini hanya murni ingin mengajarkan materi sama kalian. Semoga materi yang kakak sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kalian. Kalau tidak mengerti boleh WA kakak secara pribadi, tidak masalah. Nomornya ada di grup Trizeta, boleh nggak apa-apa ya. Boleh mau dipindahkan lagi di catatannya juga boleh. Bagi adik-adik yang baru mau diulang-ulang juga boleh. Bagi yang lama juga mau 3 kali putar video kakak juga nggak masalah. Saya sekali lagi kakak tekankan, kalau ada tulisan kakak yang salah atau penjelasan bahasa kakak yang salah, kakak mohon maaf. Oke, sampai di sini penjelasan kakak. Selamat pagi adik-adik.